Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya mau berbagi tentang materi yang disampaikan di acara exit program yang diadakan oleh KJRI Hong Kong pada Minggu 28 Mei 2023. Oke, kita simak materinya ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika dan Bapak Ibu dari KJRI yang sudah berkenan untuk mengundang saya pada pagi yang cukup cerah ini, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu bersyukur ya, karena kita masih bisa berkumpul pada hari Minggu ini, mendapat untuk berkumpul untuk satu hal yang positif ya, untuk menambah wawasan kita, nambah pengetahuan kita, nambah teman juga mungkin, syukur-syukur. Dan nanti tentunya harapan kami setelah mengikuti acara ini teman-teman jadi bertambah wawasannya nanti dari apa yang saya akan sharingkan, dan nanti juga ada Pak Chandra yang akan sharing, beliau dengan pengalamannya menjadi wirausaha. Mudah-mudahan juga teman-teman jadi suatu inspirasi, semangat baru buat teman-teman semuanya untuk menjadi lebih baik lagi ke depan, dan ketika nanti pulang ke Indonesia pun mudah-mudahan semua bisa menjadi wirausaha dan menciptakan lapangan kerja di daerahnya masing-masing. Amin. Baik, sebelum memulai acara, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Indra Kusuma, saya dari BNI. Kalau teman-teman belum kenal, silahkan nanti mampir ke kantor saya kalau misalkan pengen ngobrol-ngobrol dengan saya. Kita terima dengan tangan terbuka. Oke, exit program pada pagi hari ini kebetulan saya mau mengambil tema tentang untuk pulang menjadi wirausaha. Jadi sama yang seperti disampaikan oleh Bu Rika tadi ya, teman-teman ketika pulang harapannya jangan balik lagi jauh-jauh dari keluarga lagi, kerja di negara orang lagi dengan segala perjuangan jerih payahnya dan banyak sekali yang dikorbankan, termasuk waktu berharga dengan anak mungkin, dengan suami atau dengan keluarga. Harapannya pulang, modal terkumpul menjadi wirausaha dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Itulah yang akan kita coba sharingkan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, mungkin orang bertanya-tanya ya, siapa yang nggak pengen kaya? Pengen nggak? Pengen. Saya juga pengen. Semua orang pasti pengen kaya. Tapi kita coba di sini kita samakan mindset kita. Definisi kaya itu apa sih gitu ya? Rata-rata orang itu menilai sesuatu itu hanya dari tampilan fisik aja. Oh, orang ini kaya, oh orang ini kaya, enaknya jadi orang kaya. Padahal belum tentu ya. Kita lihat dulu apa sih arti kaya sebenarnya. Apakah kaya itu maksudnya adalah penghasilan tinggi? Ada yang setuju? Tidak. Belum tentu cukup ya? Belum tentu cukup ya? Setuju? Oh, udah pintar semua nih. Kalau gitu, saya nggak jadi itu ya. Nah, kaya itu apa? Yang kaya sebenarnya itu adalah yang memiliki banyak harta produktif. Harta itu ada dua macam ya. Ada harta produktif, ada harta yang sifatnya konsumtif. Kalau kita lihat, kita bisa ambil kaca, ambil cermin, kita lihat harta kita apa aja sih gitu ya. Harta kita banyak yang produktif atau konsumtif. Kalau yang banyak itu adalah harta produktif, berarti kita bisa digolongkan orang kaya beneran, bukan kaya-kayaan. Kalau banyak harta konsumtifnya, berarti kita berarti bukan kaya tapi boros, ya. Karena dari jerih payah kita hanya kita gunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya hanya untuk memuaskan nafsu kita saja, nafsu duniawi saja, ya. Tapi di antara semua yang saya sampaikan tadi, ada satu hal yang paling penting supaya kita menjadi benar-benar kaya yang sesungguhnya, ya. Kaya yang sesungguhnya, bukan hanya kaya dengan banyak harta, tapi benar-benar kaya sesungguhnya. Apa? Yaitu adalah bersyukur. Ini yang paling penting. Kita punya harta 1 triliun, punya rumah di semua RT di Indonesia. Ya. Kalau kita tidak bersyukur, kita akan selalu merasa kurang, ya, benar ya. Dan kita nggak akan menikmati apa yang kita dapatkan. Dan nanti tanggung jawab kita di atas juga tentunya lebih berat.
Bersyukur secara tidak langsung itu akan menstimuli secara psikologis perasaan kita untuk merasa cukup. Jadi walaupun dengan apa yang sudah kita dapat, walaupun itu mungkin bagi sebagian orang menilai itu kecil, tapi asalkan itu sudah cukup buat kita untuk kehidupan sehari-hari, untuk target kita sudah terpenuhi, ya kita harus bersyukur apapun yang kita dapat. Itu akan menjadikan kita lebih bisa menikmati apa yang kita punya. Dan bisa jadi kita akan menjadi merasa lebih kaya daripada orang-orang yang bergelimang harta tapi hidupnya masih tidak bersyukur, seperti itu. Itu yang paling penting, yang utama kita harus pahami bersama-sama. Berapapun besarnya gaji tidak menjamin seseorang bisa menumpuk kekayaan. Tadi yang saya bilang, gaji sebulan 1 miliar, kaya nggak? Kaya. Tapi cuman buat beli apa ya istilahnya ya, beli TV 1 RT gitu ya, beli mobil mewah yang tidak bisa dipakai di kampung. Nah, buat jalan-jalan ke restoran, makan minum dan sebagainya yang berlebihan tidak akan meninggalkan bekas, ya seperti itu. Dan mungkin bagi sebagian yang non muslim, yang maaf ya, yang bukan non muslim, harta kita nanti akan dihisap di atas. Kalau kita belikan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu pertanggungjawabannya akan berat. Seperti itu. Kemudian menjadi kaya bergantung 100% pada apa yang Anda lakukan terhadap keuangan Anda. Nah ini nanti yang akan kita bahas satu persatu pada kesempatan pagi hari ini. Ini yang saya singgung tadi di depan ya. Harta itu ada 2 jenis teman-teman. Ada harta produktif, ada harta konsumtif. Dari etimologi, dari kata-katanya saja kita pasti sudah bisa menelaah ya. Apa sih itu harta produktif, apa sih itu harta konsumtif. Ini langsung saya kasih contoh aja. Yang dimaksud harta produktif di sini adalah contohnya itu ada tabungan kita di bank, deposito kita di bank, reksadana atau produk investasi ya. Tentunya investasi yang resmi ya teman-teman, jangan terjebak dengan iming-iming investasi. Sekarang ini banyak investasi bodong, hati-hati. Kemudian simpanan dolar, emas 24 karat dan lain-lain, di mana harta-harta kita ini bisa kita manfaatkan untuk menambah apa ya istilahnya ya, kesejahteraan kita, untuk menambah income kita suatu saat, seperti itu. Yang bisa kita istilahnya nanti kalau ada orang-orang yang sudah apa namanya paham itu, mungkin biarkan uang bekerja untuk kita, biarkan harta yang bekerja untuk kita. Itulah aset produktif yang kita miliki, aset yang nanti akan bisa menghasilkan pendapatan buat kita lagi ke depan. Kemudian yang dimaksud aset konsumtif itu apa? Tadi yang saya bilang, aset yang hanya dapat memuaskan nafsu kita saja. Pengen nonton TV, pengen denger radio, memuaskan pendengaran kita, memuaskan misalkan hiasan supaya kita terlihat cantik, seperti itu atau apa, atau mungkin rumah kita supaya terlihat oke. Semua ini bukan berarti aset konsumtif ini bukan berarti jelek, saya tidak bilang ini jelek ya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki. Tapi di sini aset konsumtif ini kita harus pintar-pintar memiliki seperlunya dan secukupnya, sebutuhnya saja kita. Misalkan rumah kita katakanlah saat ini masih berukuran kecil, misalkan ruang tamunya hanya ukuran 2 meter kali 3 meter, tapi kita beli TV yang 50 inch lebih misalkan, yang gede banget. Itu namanya berlebihan ya. Idealnya kan kalau kita nonton TV harusnya jarak mata dengan TV itu harus ada jarak yang cukup ya. Oh iya, makasih Bu. Supaya apa? Mata kita juga tidak sakit. Kalau ruang kita kecil otomatis kan jarak antara kita dengan TV yang nempel di dinding itu nggak terlalu jauh ya. Kita pasang TV 50 inch, kita nonton gini, yang ada apa? Kita tidak menikmati tapi kita pusing. Betul ya? Cukup dengan TV yang sewajarnya saja. Itu namanya kita bijak dalam menentukan aset konsumtif yang akan kita miliki. Radio juga sama. Perabot lainnya hiasan, meja makan, misalkan ruang makan kita hanya berukuran 2 meter kali 1 meter, kita beli meja sangat bagus, mewah, ukurannya 10 meter. Nah, gimana bisa masuk? Ayo. Ya, seperti itu. Jadi kita pahami dulu ya di sini ya, aset produktif dan aset konsumtif. Seperti itu. Kita harus, bukan berarti aset konsumtif ini haram untuk kita miliki, bukan, tapi kita harus bijak ketika kita akan
membeli aset konsumtif tersebut. Nah ini tadi yang saya sampaikan teman-teman. Harta yang bisa memberikan penghasilan atau aset produktif tadi. Misalnya, ini contoh lebih detailnya ya, itu adalah contohnya produk investasi. Kenapa dibilang aset produktif? Karena investasi itu akan menghasilkan keuntungan. Contoh misalkan, bagi teman-teman yang sudah paham misalkan saham atau obligasi gitu ya, atau reksadana, kita beli aset itu kan otomatis nanti dari aset yang kita beli, misalkan investasi saham, kita akan mendapatkan keuntungan misalkan berupa dividen ketika ada dividen, atau misalkan harganya naik kita jual lagi di atas harga beli kita dulu, kita dapat keuntungan dari sisi penjualan. Nah itu contoh aset produktif tadi. Tapi ingat teman-teman harus berhati-hati dan waspada ya, teman-teman yang baik semuanya. Banyak sekarang investasi bodong, ternyata bukan udel aja yang bodong ya, investasi juga bisa bodong ya. Hati-hati. Jadi banyak orang yang memanfaatkan situasi di tengah kondisi yang mungkin seperti ini, atau mungkin tahu ya teman-teman bahwa kerja di Hongkong gajinya besar, ditawari iming-iming investasi. Taruhlah misalkan kamu invest ke saya 10 juta, nanti dalam 2 bulan akan menjadi 50 juta. Itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Sesuatu yang muluk-muluk itu tidak mungkin. Dan teori investasi pun juga berlaku teori semakin tinggi risiko, semakin tinggi pendapatan dari investasi itu, semakin tinggi risikonya. Itu sudah hukum alam yang berlaku sampai kiamat nanti itu ya. Jadi kalau misalkan tadi dibilang return dari investasinya 50 juta dalam 2 bulan, cukup dengan 10 juta. Itu kan gede banget tuh ya pengembaliannya. Risikonya pasti ya gede banget. Risikonya apa? Ketipu. Udah. Itu aja. Ya. Jadi yang wajar-wajar saja, dan otomatis apalagi kalau di Indonesia kita lebih aman ya. Karena apa? Setiap produk-produk investasi pasti sudah mendapatkan izin dari OJK. Tidak ada investasi yang legal yang tidak memiliki OJK tidak boleh diperjualbelikan. Nah, itu teman-teman harus hati-hati terhadap produk investasi. Kemudian harta yang disewakan, misalkan teman-teman punya rumah kosong di misalkan di Malang atau di Blitar, dan kebetulan teman-teman tidak tempati, bisa dikontrakan supaya tidak mubazir. Toh rumah juga misalkan ditinggal kosong, rusak juga nggak ditinggali. Mending disewakan, kita bisa nolong orang juga, orang yang kita merasa tertolong juga menghasilkan pendapatan buat kita, jadi kita juga berbuat baik, kita dapat pengembalian dari aset yang kita pakai ya. Jadi banyak manfaatnya. Kemudian ada lagi barang ciptaan ini, misalnya teman-teman punya keahlian membuat apa ya, kerajinan gitu ya, membuat parsel, membuat boneka, membuat apa misalkan kue yang teman-teman ciptakan, yang mungkin orang lain nggak bisa membuat sebagus punya teman-teman. Nah, itu merupakan modal yang sangat bagus buat teman-teman untuk memulai usaha ya, seperti itu. Dan itu bisa menghasilkan pendapatan buat kita, bisnis dan lain-lain. Nanti untuk detail mengenai wirausaha nanti mungkin Pak Chandra yang lebih detail menjelaskannya ke teman-teman. Nah, di sini saya akan ngasih tips ya buat teman-teman untuk menyisihkan penghasilan. Ada 3 poin yang saya highlight di sini. Yang pertama adalah sisihkan di awal, jangan sisa pengeluaran. Nah ini juga, saya juga ini ngasih tips ke teman-teman. Sekalian saya juga mengingatkan diri saya sendiri ya, karena saya juga sebagai manusia kadang suka lupa. Sisihkan di awal, jangan di pengeluaran. Jadi misalkan kita mau nabung, itu jangan nunggu nanti akhir bulan sebelum gajian duitnya sisa berapa ya. Kebanyakan kalau kayak gitu lewat, habis, kita nggak sadar ya. Jadi nabung itu kita anggarkan di awal, bukan sisaan. Seperti istilahnya ya teman-teman, barang sisa kan pasti juga nggak mau ya. Barang sisa kan konotasinya juga negatif. Jadi jangan sampai barang negatif itu juga membawa aura negatif buat kita. Jadi jangan kita tunggu sampai akhir bulan duit kita tinggal berapa kita tabung, tapi dari awal kita harus disiplin. Kalau memang kita mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Kemudian, nah ini tips lagi buat teman-teman. Ini saya sudah lakukan juga di sini. Ketika teman-teman mau niat ya untuk nabung, ngumpulin uang buat modal, mumpung masih kerja di Hongkong, ini harus di rekening yang benar-benar terpisah. Jangan dicampur dengan rekening yang teman-teman bisa pakai sehari-hari untuk misalkan untuk belanja, untuk pembelian sesuatu, untuk transfer ke keluarga. Ini benar-benar dipisah supaya jelas. Ibarat kata
duit kita simpan di 2 dompet, 1 dompet kita bawa ke mana-mana, 1 kita simpan di lemari, di rumah dikunci, kuncinya simpan di laci, terus kunci lacinya simpan lagi di lemarinya. Ini sampai semua diambil, mau ngambil itu susah, ya. Nanti susah, lama-lama numpuk duitnya jadi banyak. Siapa nggak senang gitu ya kan? Ini tadi rekening yang terpisah yang sulit diambil. Ini misalkan di buku tabungan, kartu ATM-nya simpan di laci aja dalam lemari, jangan dibawa jalan-jalan ke Victoria kemana. Nanti kalau misalkan ada godaan, wah tarik lagi, kasih lagi, sama aja ya. Ini untuk memaksa kita untuk disiplin. Di awal mungkin terasa berat, tapi kalau teman-teman sudah mulai menerapkan ini dan membiasakan, apalagi nanti ketika sudah pulang ke Indonesia sudah langsung dipraktekkan, itu pasti akan lebih memudahkan jalan teman-teman untuk mengumpulkan modal tadi. Nah, tips lagi berikutnya, misalkan untuk uang kecil kita simpan aja di celengan, ya. Misalkan kita punya kembalian uang receh atau apa, itu kita simpan aja. Jadi kadang kita suka menyepelekan uang receh kadang kita taruh atau hilang, atau misalkan kepake buat hal yang nggak jelas juga, sayang juga. Jadi kita simpan aja uang kecil-kecil itu, karena nanti lama-lama ketika kita tidak sadar, celengan kita pun juga kadang akan kita hitung lumayan juga gitu ya. Betul ya? Nah, kemudian setelah kita tadi coba di slide sebelumnya tadi kita di sini menyisihkan penghasilan, di sini kita mengatur juga pengeluaran. Jadi kita harus seimbang. Jadi ibarat kata pemasukan dan pengeluaran itu kita ketika melihat burung sedang terbang, itu harus seimbang ya. Sayap kanan, sayap kiri harus benar-benar seimbang. Kalau nggak imbang apa? Satu. Nyusruk. Mending cuma ngoleng gini-gini. Tapi kalau saya nyusruk, waduh, sedih banget ya. Kita atur juga pengeluaran kita supaya tadi seimbang. Nah, untuk mengatur pengeluaran itu bagaimana? Kita juga harus mulai sekarang mendisiplinkan diri untuk melihat kembali apa-apa saja yang menjadi pengeluaran rutin kita setiap bulan. Jadi kita harus mulai memilah-milah tuh. Karena pengeluaran rutin ini ibarat kata ini adalah sesuatu yang wajib kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan pasti ada sesuatu yang tidak akan berjalan dengan semestinya pada bulan berjalan itu. Jadi ini benar-benar wajib mutlak harus keluar. Nah, kita harus pilah-pilah tuh. Apa saja, misalkan bayar telepon kalau nggak dibayar nanti diputus, ya kan? Listrik sama, kalau nggak dibayar diputus. Beda sama pacar ya, nggak usah dibayar kalau pacar, putus biarin aja. Kemudian air juga sama, misalkan sembako. Ini tiap orang beda-beda saya yakin ya. Nanti coba teman-teman checklist lagi apa saja dalam sebulan itu yang kira-kira teman-teman harus keluarkan uang tersebut untuk membayarnya. Dan kita juga harus melihat mana skala prioritasnya, mana yang harus didahulukan. Takutnya kita terlalu fokus pada pengeluaran yang seharusnya bisa kita tunda, yang ada malah mengorbankan pengeluaran yang harus wajib kita keluarkan. Nah, itu harus kita disiplin, benar-benar disiplin. Nah, ketika tadi sudah kita bikin checklist ya, pengeluaran kita apa saja, kita harus melihat juga tuh pemasukan kita mengcover nggak, cukup nggak untuk pengeluaran tadi, ya. Kalau misalkan cukup, alhamdulillah. Kalau nggak cukup, kita harus memutar otak lagi. Mana-mana pengeluaran yang bisa kita tunda, mana-mana pengeluaran yang harus kita keluarkan. Itu teman-teman harus buat skala prioritas tadi. Nah, rata-rata orang itu kebanyakan seperti ini. Ketika mengalami defisit, dalam arti defisit itu adalah pendapatan yang didapat tidak mencukupi untuk membayar kebutuhan pengeluaran dalam sebulan tadi. Perilakunya rata-rata seperti ini tuh teman-teman. Saya kasih bocoran. Yang pertama adalah mengambil tabungan. Yang kedua adalah berutang. Yang ketiga adalah jual barang. Tadi ya, kalau masih punya tabungan, ngambil tabungan. Tabungan udah habis, utang. Utang sudah banyak, akhirnya jual barang. Jual barang lagi udah banyak, bingung lagi mau apa yang dijual lagi. Ya. Udah habis semua. Udah bendera putih, bendera merah. Ini yang kita hindari teman-teman.
Jangan sampai kita selalu mengalami defisit. Sesekali boleh ketika misalkan ada suatu hal yang di luar pola kehidupan kita yang normal ya. Misalkan kepada bulan ini memang kita punya hajat anak, ada sunatan anak, atau misalkan kita ada hajat misalkan nyumbang saudara mau menikah atau apa, atau memang musim kawin mungkin ya, banyak orang nikah, teman-teman banyak nyumbang. Nah itu mungkin sesekali bisa terjadi. Nah untuk mengamankan itu kita harus memperkuat di layer pertama ini. Ini harus kita perkuat. Makanya tadi dari awal sudah kita sampaikan ya, disiplin. Tadi menyisihkan pendapatan buat nabung. Ketika sudah terkumpul itu ibarat kata akan menjadi bumper kita teman-teman. Selain tabungan itu kita sudah punya tujuan untuk misalkan modal usaha atau apa nantinya ke depan ketika terkumpul, itu juga bisa jadi bumper atau buffer ya ketika benar tadi dana darurat. Ketika sesuatu terjadi hal-hal darurat itu kita masih punya cadangan, nggak sampai langsung nyusup ke tanda tanya ini. Saya juga bingung ini, mau apa lagi yang saya isi gitu ya? Mau apa lagi yang saya isi? Masa mau melarikan diri ke luar negeri, beli tiket pesawat aja nggak ada duit, ya? Gitu kan? Dan kita lari itu melarikan diri itu adalah tindakan yang ibarat kata tidak dibenarkan, ya, tindakan yang salah. Jangan sampai kita lari dari apapun masalah yang kita hadapi. Nah, ketika mengalami defisit, ya paling aman itu harus berhenti di sini aja. Cuman jangan sering-sering, jangan jadi kebiasaan. Ibarat kata ojo tuman, ya, sekali dua kali boleh. Kalau udah berkali-kali, wah itu namanya udah hobi namanya. Itu udah harus di rupiah dulu itu. Ya. Oke, jadi jangan sampai jatuh ke berhutang pun kalau bisa jangan. Ya. Bukan berarti hutang itu apa istilahnya selalu jelek, tidak. Bukan berarti saya orang tua ngomong gini, enggak ya. Cuma nanti saya akan jelaskan juga. Kadang kita perlu berhutang untuk sesuatu yang positif. Cuma nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi intinya kalau kita defisit ini kan ibarat kata kita ketika mengelola keuangan untuk kehidupan sehari-hari ya. Itu jangan sampai berhutang, cukup sampai di tabungan aja kalau sampai bener-bener kepepet. Nah, untuk mengatur pengeluaran ini tadi yang saya bilang, kita harus seimbang ya antara kebutuhan dan keinginan. Butuh sama ingin itu beda teman-teman. Bedanya apa coba? Kalau butuh harus dibeli, kalau ingin hanya sekedar saja. Inginnya bisa dibeli. Ya, intinya sebenarnya butuh sama ingin itu emang beda, tulisannya itu juga ada beda. Jadi teman-teman sudah pintar semua ya, alhamdulillah. Jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi, itu ibarat kata pesawat udah oleng gitu, bisa nyusruk. Tapi kalau keinginan, kalau saat ini tidak terpenuhi, itu paling cuman apa ya istilahnya ya, oleng dikit, habis itu lurus lagi gitu. Ya, yang oleng itu paling cuman pikiran kita aja, misalkan, wah aku lagi nafsu banget pengen beli baju baru buat apa ya, buat kondangan ke nikahan teman. Udah nafsu banget menggebu-gebu gitu ya. Tapi setelah tadi ngelihat apa yang saya bilang tadi, checklist, wah udah nggak cukup, boy, gimana nih, gitu kan? Paling oleh cuma pikiran kita aja, paling kita cuma sedih aja. Tapi kembali lagi, kita harus kembali lagi bersyukur ya, berarti memang belum waktunya teman-teman untuk beli baju baru. Intinya gitu aja, habis itu terbangnya lurus lagi, nggak jadi oleng gitu ya. Tapi kalau misalkan kebutuhan yang benar-benar butuh, misalkan untuk bayar tagihan listrik rumah, kalau nggak dibayar, nanti akan diputus sama PLN. Oleng nggak itu? Oleng. Ya kalau malam kan gelap bisa oleng, nubruk kan? Nah itu. Jadi teman-teman harus mulai membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang sekedar keinginan saja. Intinya oleng tadi ya. Ini harus kita pilahkan dan kita harus menentukan skala prioritas tadi. Mana yang harus benar-benar didulukan, mana yang bisa kita tunda. Itu harus kita seimbangkan. Ini juga tips kita untuk mengatur pengeluaran supaya kita tidak oleng tadi. Nah ini contohnya lagi.
butuh versus ingin. Butuh yang harus diprioritaskan. Ingin bisa dilakukan setelah butuh dipenuhi. Bisa dipahami nggak nih? Soalnya saya nggak pandai merangkai kata-kata ya. Saya bukan bujangga ya. Saya pakai WBN nih. Ya, butuh harus diprioritaskan, harus diutamakan. Supaya tidak oleng tadi. Ingin bisa dilakukan setelah butuh terpenuhi. Setelah checklist kebutuhan kita sudah centang semua, ya, ternyata alhamdulillah masih ada sisa, berarti bisa beli baju baru. Nah, itu keinginan kita asik ya gitu tadi ya, bisa terpenuhi. Kalaupun tidak, ya paling sedih sebentar, habis itu move on lagi gitu ya. Nah di sini butuh itu ada batasnya. Yang tadi saya bilang, even itu barang konsumtif, itu ada batasnya. Kalau itu barang konsumtif itu menjadi kebutuhan kita. Kadang barang konsumtif itu bisa menjadi kebutuhan. Misalkan kalau kita tidak punya TV, ya kita tidak akan tahu informasi dunia luar sana. Karena seperti itu ya. Kalau kita tidak punya motor, kita jalan kaki ke pasar 2 kilo tiap hari pegel juga gitu ya. Tapi ada batasnya. Termasuk misalkan HP. Butuh saya cuman WA, SMS, telepon, udah itu aja. Internet browsing paling pakai Google Chrome, udah. Tapi kita pengennya beli iPhone 20 yang belum keluar. Kan kita jadi pusing sendiri kan. Itulah namanya jadi ingin yang tidak terbatas tadi saya bilang. Orang belum diproduksi kita udah pengen kan. Yang namanya ingin kan tidak terbatas, rasa aja kan. Iya, secara teori memang benar, dipraktekkan pun juga benar juga. Seperti itu. Contohnya tadi, ingin tidak terbatas itu seperti apa? Makan siang di restoran mahal. Sama-sama makan siang jadi kebutuhan, sama. Kita butuh makan. Tapi ketika kebutuhan itu menjadi keinginan, itu contohnya seperti ini nih. Makan, kita goreng telur, misalkan ada telur di rumah atau masak sayur bayam, itu sudah buat saya sudah nikmat banget itu ya, sudah enak banget. Tapi kenapa kita paksakan makan di restoran mahal? Ingin. Nah, sesekali boleh kalau misalkan kita sudah kebutuhan sudah tercukupi. Tadi saya bilang ingin bisa dilakukan setelah butuh terpenuhi, ya. Tapi ya seperlunya saja. Misalkan, wah sekali-kali saya pengen mengapresiasi diri saya. Apresiasi diri itu perlu juga teman-teman. Ya. Bukan berarti kita ngirit-ngirit. Jadi kita istilahnya mokili awake dhewe. Sorry pakai bahasa Belanda ya. Mokili awake dhewe. Ya, kalau yang belum tahu nanti bisa tanya di Google Translate. Ibarat kata kita, misalkan uang kita masih sisa banyak nih bulan ini, ya. Ibarat kata misalkan kita untuk makan di restoran yang favorit kita pun masih cukup, masih sisa banget. Tapi kenapa kita paksakan makan pakai sayur pakai garam sama tempe goreng doang, gitu kan? Itu namanya menzolimi diri sendiri, itu nggak boleh juga. Ya, jadi kita juga harus mengapresiasi diri kita atas kerja keras yang sudah kita lakukan gitu ya. Ibarat kata kita berterima kasih sama diri kita sendiri. Ya seperti itu. Tapi kalau yang namanya ingin yang tidak terbatas tadi yang menjadi suatu kesalahan, misalkan kita punyanya uang 100.000, kita pengen makan di restoran yang harganya 1 juta. Nah itu kan nggak benar. Atau misalkan kita cuma punya uang 100.000, kita makan benar-benar 100.000 habis, habis itu kita nggak punya pegangan lagi. Itu kan jadi salah. Padahal kita makan 10.000 pun udah kenyang misalkan. Misalkan minum kopi kapal api aja udah enak banget. Benar teman-teman ya? Kopi kapal api udah enak banget. Masa kita pengen Starbucks, ya? Yang harganya misalkan berapa kali lipat. Ya itu tadi. Kalau misalkan kita memang sedang cukup, sedang mampu beli, nggak masalah misalkan kita beli. Bagus untuk menambah pengalaman kita. Wah, saya pernah minum Starbucks, saya pernah menikmati ini, ya, supaya kita juga merasa dihargai oleh diri kita sendiri gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sedang bokeh, sedang punya tinggal duit 1 lembar doang di dompet, kita paksakan minum dia kopi yang mahal, ya itu namanya mubazir pemborosan juga. Ini harus kita batasi. Kemudian komunikasi HP butuhnya cuma WhatsApp aja, kita butuh iPhone 12, iPhone 20 buat apa gitu ya? Toh belum produksi juga gitu kan? Itu kita harus bijak dalam menggunakan
harta kita tadi seperti itu. Nah, yang jadi prioritas itu apa? Saya coba kelompokkan jadi 4 poin. Yang pertama adalah biaya hidup. Ini mutlak. Misalkan makan, minum, pakaian, ya seperlunya, sewajarnya, secukupnya. Itu wajib. Kita harus klasifikasikan. Kita harus kategorikan mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang bisa kita tunda. Kemudian cicilan hutang jika ada, ya hutang harus dibayar ya. Jangan sampai kita sudah hutang terus kita kabur misalnya ya. Ini juga jadi prioritas. Kalau ada, benar-benar ada. Kemudian harta produktif, nah premi asuransi ini kalau misalkan kita emang sudah tercukupi kebutuhan pokok kita. Saya akan cepat aja ya. Nah, hati-hati dengan hutang. Misalkan hutang itu apa aja sih? Kartu kredit, koperasi, hutang bank, kendaraan, kredit rumah dan lain-lain. Nah, jangan sampai kalau bisa. Nah, ini tadi yang saya bilang teman-teman. Bisa foto dulu ya. Foto dulu. Ini aja kan saya. Contoh, kapan boleh berhutang? Yang pertama, ketika digunakan untuk sesuatu yang produktif dan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Cicilan plus bunga menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada cicilan plus bunganya. Misalkan kita beli misalkan utang untuk apa ya, beli rumah, bikin kos-kosan misalkan. Dalam sebulan kos-kosannya itu menghasilkan uang 10 juta, cicilannya cuma 5 juta. Nah itu boleh, tapi dengan perhitungan yang tepat, jangan sampai meleset seperti itu. Kemudian ketika hutang kan dibelikan sesuatu barang yang misalnya hampirnya barangnya pasti naik, beli tanah harganya naik, dan sampai hutang beli piring, nah seperti itu ya, contoh pecah, hutangnya masih ada, nah, gitu ya. Kemudian ketika kita tidak punya tunai cukup untuk beli barang yang benar-benar menjadi kebutuhan, misalkan tadi kita butuh motor untuk pergi ke pasar, uang tunai kita belum cukup, kita bisa cicil kalau misalkan memang kita masih sanggup untuk membayar. Intinya apa? Jangan hutang untuk sesuatu yang tidak produktif dan jangan hutang jika tidak sanggup bayar. Ini seperti itu ya. Cara menghitung cicilan hutang yang benar menurut teori dan sudah menjadi best practice bahkan di bank-bank pun dalam menilai orang ketika mau berhutang itu pasti kita cek juga pendapatannya cukup nggak. Jadi bank itu ketika memberikan pinjaman juga tidak asal ngasih aja, kita harus ngecek juga teman-teman sanggup bayar enggak, atau teman-teman sanggup bayar tapi berat enggak. Kalau berat enggak kita setujui juga teman-teman. Jadi cicilan utang itu adalah maksimal 30% dari penghasilan. Kalau penghasilannya sebulan itu taruhlah 10 juta, maksimal teman-teman boleh ngutang cicilan itu sebulan tidak boleh lebih dari 10%. Itu di kalkulator ya, seperti itu. Kalau lebih dari 3%, nanti akan goyang-goyang dikit, lama-lama bisa oleng. Ya. Jangan sampai lebih dari 30%. Kalau utang yang sudah ada sekarang sudah 30%, stop, jangan utang lagi. Ya. Ini prosedur bayarannya mungkin teman-teman bisa ini ya, tanggal jatuhnya kapan, diatur juga supaya tidak terlalu jauh dengan pembayaran gaji. Ini juga tips ketika teman-teman terpaksa harus berutang. Perhatikan tanggal jatuh temponya. Saya sampaikan sedikit. Penghasilan, memperoleh pendapatan dengan tambahan harta produktif, pengeluaran lunasi hutang, batasi pengeluaran tidak perlu, realokasi ke pos-pos yang penting. Ini ringkasan dari tips-tips pengelola keuangan yang saya sampaikan di depan tadi. Ya, silakan difoto. Ini yang bukan saya ya. Nah ini akan saya sedikit menyampaikan tentang memulai usaha baru, nanti secara detailnya kan dari Pak Chandra ya. Langkah awal untuk memulai usaha baru sebagai wirausaha. Pertama, lihat peluang. Kedua, passion. Passion itu apa sih? Passion itu keahlian, bakat ya. Teman-teman itu senangnya apa sih? Hobinya apa? Misalkan passionnya masak, hobinya masak. Masakan juga enak, itu jadi buka restoran juga oke. Catering oke ya. Sesuai passion. Jangan sampai kita memulai usaha atau menjalankan bisnis tidak passion kita hanya gara-gara ikut-ikutan. Wah temanku bikin usaha apa misalkan rias make up artis itu ya, sukses banget, sebulan mobilnya baru terus gitu kan. Wah aku pengen lah. Tapi make up itu bukan jadi passionnya dia terpaksa ikut-ikutan, akhirnya bikin alis satunya naik, satunya turun. Gitu kan? Ya, jangan sampai seperti itu, harus sesuai passion ya. Nanti kalau misalkan ingin make up bagus ya ikut kelasnya BNI aja, yang beauty class itu kita punya, kita ajarin nanti.
Kemudian jenis usaha juga teman-teman harus pastikan, tentukan juga resiko. Nah, resiko ini harus teman-teman cek juga nih. Ketika mau masuk di bisnis itu resikonya apa, persaingannya gimana, itu nanti akan kita baca juga nanti ya. Modal juga nanti ditabungin teman-teman, sudah cukup atau belum, modalnya apa saja yang dibutuhkan, lokasi. Terus yang penting adalah mulai. Kita cuma berwacana-wacana, oh ini hitungannya udah ini bagus, tapi nggak dimulai-mulai ya, sama saya bohong gitu ya. Ini harus dimulai. Persiapan mulai bisnis, merencanakan tujuan bisnis ya, untuk meminimalisir risiko kerugian, untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, temukan, ciptakan, dan kembangkan peluang bisnis. Peluang tidak datang 2 kali, ini harus teman-teman garis bawahi. Peluang tidak datang 2 kali. Ada kesempatan, oke, gas gitu ya. Nih, mungkin tips juga nih. Bagaimana sih? Kadang kita bingung juga nih. Pengen usaha apa sih? Nah ini tipsnya. Simpel ya. Awali dengan melihat sesuatu. Misalkan temanku pinter bikin parsel. Ya, usahanya sukses. Wah, aku kayak bikin gini aja lebih cakep nih. Temanku nggak dikasih pita. Aku tak kasih pita kupu-kupu 10 misalkan. Jadi lebih bagus gitu ya. Ini teman-teman berarti udah jeli melihat peluang. Dan barang yang sudah ada, yang sudah jelas marketnya di daerah situ, teman-teman bisa bikin yang lebih bagus lagi. Wah, pasti lebih untung nih. Nah ini peluang, gas gitu ya. Nah kemudian gunakan inspirasi. Peluang adalah untuk merebut pasar yang bersaing tadi, menggantikan posisi yang ada, mengisi kekosongan, mengeliminir market leader, kemudian melengkapi yang ketidaksempurnaan tadi. Ini contoh menemukan atau menciptakan peluang. Kalau misalkan kita bingung mau memulai usaha apa. Kebutuhan modalnya ada beberapa ya. Di sini yang pertama adalah pengalaman. Tadi saya bilang teman-teman harus punya passion di situ. Paling enggak sudah pernah mencoba atau sudah pernah mempelajari hal tersebut dengan baik. Kemudian knowledge atau pengetahuan, teman-teman bisa ambil kursus online, bisa belajar dari teman, dari mana-mana, dari senior mungkin. Kemudian skill atau keahlian, keberanian, teman-teman juga harus mengatasi rasa takut. Ya, kita selama ini mungkin terbiasa menjadi seorang pekerja. Ya, ketika kita mau mulai usaha, kita berarti berubah jadi pemberi kerja. Dari yang semula kita tangan di bawah, kita menjadi tangan di atas nih. Nah, itu harus kita siapkan secara psikologis mental kita juga. Kalau kita tidak, kebanyakan pasti rasa takut ada. Nah, makanya harus kita siapkan semuanya tadi untuk meminimalisir ketakutan-ketakutan kita tadi itu, dengan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang ada. Kemudian keberanian mengurangi rasa takut, konsep bisnis juga harus jelas, teman-teman harus juga ketika mau memulai usaha harus jelas konsepnya apa, nanti penjualannya kemana, kemudian pembayarannya gimana, kemudian harus menguasai itu semua. Kemudian networking, jaringan. Nah ini teman-teman ini sedang networking nih, ini sudah memulai nih. Siapa tahu teman di sebelahnya, kursus sebelahnya sudah mulai usaha online shop atau apa, nah teman bisa sharing seperti itu. Membangun jaringan seluas-luasnya. Cari teman sebanyak-banyaknya, tapi teman yang benar ya, teman jangan sampai teman yang memberi pengaruh negatif, jangan. Kemudian spiritual support, harus bergairah, terus semangat. Orang berwirausaha itu nggak boleh loyo, harus semangat terus. Kemudian kreativitas, inovasi, dan yang pasti adalah uang atau aset yang akan menjadi modal usaha kita. Gak mungkin kita modal cuma usaha dari uang ya. Nah, ini ada sedikit informasi yang saya sampaikan karena saya dari BNI ya. Ketika teman-teman sudah nanti kembali ke Indonesia, BNI pun siap membantu teman-teman untuk memulai wirausaha tadi. Dukungan BNI ada beberapa. Yang pertama adalah terkait kredit. Nah tadi saya bilang, utang tidak selamanya negatif, tapi kita harus bisa memastikan peruntukan utang itu buat apa. Kalau untuk sesuatu yang produktif, kenapa tidak? Kita bisa, BNI bisa membantu teman-teman untuk memulai usaha kecil dengan kredit usaha rakyat. Nanti teman-teman bisa datang ke kantor cabang BNI, tanya-tanya tentang produk kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat ini memang kredit dari program dari pemerintah ya, untuk membantu usaha kecil dan mikro. Ya, jadi kita dituntut sama pemerintah untuk membantu pengusaha kecil dan mikro terkait permodalan. Persyaratannya ini secara umum saya sampaikan di sini ya. Ini secara umum aja, nanti kalau misalkan teman-teman lebih detail pas kembali ke Indonesia silakan ke kantor cabang BNI untuk dibantu. Kredit mikro
dan retail. Kur mikro itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kur mikro dan kur retail. Kalau kur mikro itu maksimum kreditnya itu sampai dengan 25 juta. Kalau kur retail itu maksimum kreditnya sampai dengan 500 juta. Nah, ini syarat-syaratnya. Warga negara Indonesia punya KTP, usahanya telah berjalan minimal 6 bulan ya. Jadi tips juga buat teman-teman ketika mulai usaha, kalau bisa semua dicatat. Jangan sampai berdasarkan asas kepercayaan aja ya. Walaupun itu saudara sendiri. Semua tercatat, syukur-syukur keuangan masuk ke rekening bank. Jadi mutasi bank itu nanti jadi salah satu pertimbangan bank ketika melakukan asesmen terhadap permohonan kredit ya. Jadi usaha mulai dulu 6 bulan, teman-teman bisa jalankan dengan modal secukupnya dulu. Nanti ketika sudah 6 bulan, ketika mau membesarkan usahanya atau misalkan mau nambah modal, baru ke bank untuk mengajukan kur. Dan sudah dilengkapi semua tadi, sudah punya mutasi, catatan dan sebagainya, itu memudahkan bank untuk memberikan kreditnya. Kemudian tidak sedang menerima kredit produk dari perusahaan lain, boleh memiliki KPR atau kendaraan dalam kondisi lancar. Ini termasuk juga bank dalam melakukan asesmen terhadap permohonan kur. Kemudian setelah tadi kredit ya, dukungan BNI lain apa? Yaitu agen 46. Jadi teman-teman bisa menjadi agen 46. Siapapun itu bisa. Gimana caranya? Ada di sini, Mbak. Ya. Jadi agen 46 itu adalah mitra BNI yang menyediakan berbagai jasa layanan keuangan sebagai transaksi dan lain-lain kepada masyarakat. Jadi istilahnya gini, gampangannya. Ini teorinya baca sendiri ya. Gampangnya itu adalah teman-teman nanti akan buka cabang BNI di rumah, buka bank BNI di rumah. Bukan buka rekening ya, buka bank sendiri di rumah. Jadi teman-teman nanti adalah perpanjang tanganannya BNI dalam melayani masyarakat terkait transaksinya dengan BNI. Tarik tunai, buka rekening, transfer ya, dan nanti di situ teman-teman mendapatkan fee. Nah, ini contohnya. Jadi intinya teman-teman nanti misalkan punya toko kelontong di rumah, toko kelontongnya itu nanti akan ditempeli agen 46 BNI seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa memperpanjang tanganannya BNI di daerahnya gitu ya. Jadi nasabah-nasabahnya atau tangga-tangga teman-teman semuanya, pelanggan-pelanggan warungnya dan sebagainya. Ini agen yang sudah berpartner dengan BNI, sekarang sudah sampai kurang lebih 157.000 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebanyakan ini toko kelontong 67.000, agen pulsa, kemudian agen pupuk, bahkan karyawan swasta atau BUMN pun juga ada yang menjadi agen 46 BNI karena syaratnya mudah dan lumayan dapat tambahan cuan ya. Nih, cara menjadi agen 46 tadi yang nanya. Caranya bagaimana Pak? Ini, silakan. Nah, ini ada contoh simulasi juga teman-teman. Ketika teman-teman menjadi agen 46, ini ada contoh simulasi nih dan contoh biaya fee yang teman-teman peroleh. Detailnya nanti ketika teman-teman ke Indonesia silakan datang ke cabang, nanti akan dipandu oleh petugas khusus yang menangani agen 46 ini. Misalkan ini contoh potensi pendapatan agen per bulan bisa 1,9 juta per bulan dengan perincian misalkan seperti ini. Dalam sebulan ada transaksi pembukaan rekening 5 orang, fee per transaksinya sekian, pendapatan sekian. Ada yang store tunai, ada yang tunai, transfer, ini semua ada fee yang setiap transaksi ada fee yang teman-teman bisa peroleh. Dalam sebulan misalkan dapat segini. Bisa jadi, bisa bukan tidak mungkin, bisa lebih. Kalau misalkan teman-teman punya relasi yang banyak tadi, memperbanyak jaringan, punya teman banyak, akhirnya bertransaksi di tempat teman-teman juga bisa. Atau teman-teman nanti bisa jadi super agen yang membawa agen-agen 46 yang teman-teman ambil. Misalkan teman-teman sudah jago marketing nih, bisa rekrut teman-temannya jadi agen 46 juga akan mendapatkan tambahan pendapatan lagi. Ini contoh dukungan BNI yang saya pakai. Oke, berhubung waktu juga sudah ini ya, sudah melebihi waktu yang sudah ditentukan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa disambung pada saat sesi tanya jawab ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.